Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kesebangunan dan kekongruenan kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas segitiga-segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga sama dan sebangun atau kongruen jika memenuhi syarat. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita perhatikan di sini segitiga ABC dan segitiga PQR. AC sama dengan PR, kemudian AB sama dengan PQ, kemudian BC sama dengan QR. Maka dikatakan di sini bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena dibuktikan dengan ketiga sisinya sama panjang yang kita singkat sisi atau C. Kita singkat seperti ini ya. Kemudian yang kedua, dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Jadi dua buah segitiga akan kongruen jika memenuhi dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Jadi di sini AC sama dengan PR, kemudian AB sama panjang dengan PQ, kemudian sudut A sama besar dengan sudut P. Jadi sudutnya ini diapit oleh dua sisi ya yang sama panjang. Nah, dikatakan di sini bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dibuktikan dengan sisi sudut sisi atau kita singkat SI-SU-SI. Kita lanjutkan yang ketiga, dua buah segitiga sama dan sebangun atau kongruen jika memenuhi syarat. Dua buah sudut sama besar dan sebuah sisi sama panjang. Ada dua yang ini, jadi bisa sudut, sisi, sudut. Jadi sisinya diapit oleh dua sudut seperti ini. Ini AC sama panjang dengan PR, kemudian sudut A sama dengan sudut P, kemudian sudut C sama dengan sudut R. Jadi sisinya diapit oleh dua sudut. Maka dikatakan di sini bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR bisa dibuktikan dengan sudut, sisi, sudut atau dua buah sudut sama besar dan sebuah sisi sama panjang yang kita singkat SU. Jadi sisinya di tengah, sudutnya di samping. Kemudian yang kedua, yang B, dua buah sudut sama besar dan sebuah sisi sama panjang bisa juga dituliskan sudut sisi. Kita lihat segitiganya, segitiga ABC dengan segitiga PQR. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan panjang sisi AC sama panjang dengan sisi PR. Nah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR karena memenuhi syarat sudut sisi atau SU-SI atau bisa dibalik SI-SU. Jadi sisinya dulu baru sudut atau sudut sisi. Itulah syarat dua buah segitiga sama dan sebangun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut, kemudian diketahui bahwa PM sama dengan PN dan PQ sama dengan PR. Buktikan bahwa segitiga PQN kongruen dengan segitiga PRM. Mari kita buktikan. Kita lihat pertama, panjang PN sama dengan panjang PM. Nah, alasannya juga ditulis. Alasannya apa? Alasannya sudah diketahui atau diketahui. Nah, kemudian ada lagi walaupun tidak diketahui tapi sudah pasti, yaitu sudut P.
Nah, sudut P di sini dipakai oleh dua segitiga ya. Jadi sudut QPN sama dengan sudut MPR. Ya, jadi satu sudut digunakan untuk dua segitiga. Maka alasannya apa? Alasannya adalah berimpit. Nah, kemudian ada satu lagi yang sudah diketahui, yaitu PQ sama dengan PR. Nah, alasannya apa? Alasannya diketahui. Nah, karena di sini sudutnya diapit oleh dua sisi, maka segitiga PQN kongruen dengan segitiga PRM dibuktikan karena sisi, sudut, sisi, atau si kita singkat si susi. Ya, demikian untuk contoh soal yang nomor 1. Mari kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa AC sama dengan PC. Jadi AC di sini saya kasih tanda ya. AC sama dengan PC. Kemudian AQ. Nah, AQ sama panjang dengan PB. Ya, nanti kita ingat ya. Kemudian satu lagi yang sudah ditandain yaitu AB sama panjang dengan PQ. Nah, buktikan bahwa segitiga ABQ kongruen dengan segitiga BQP. Nah, kita pakai sifat-sifat atau pembuktiannya dengan sisi-sisi atau dengan sudut yang sudah ada di sini. Kalau di sini sisinya ya. Ya, misalkan panjang AB. Nah, sama panjang dengan PQ. Alasannya apa? Alasannya diketahui. Ya, kemudian kita lihat segitiga ABQ, mana lagi yang sama tadi? Yang sudah ada AQ. Jadi AQ sama panjang dengan PB. Alasannya apa? Alasannya sudah diketahui juga. Ya. Kemudian kita lihat segitiga ABQ ya, ABQ. Berarti kalau sudut belum ada yang diketahui. Nah, sekarang kita lihat sisi mana lagi yang walaupun tidak diketahui tapi sudah pasti sama panjang. Nah, BQ sama panjang dengan BQ. Karena BQ ini juga menjadi sisi segitiga BQP. Jadi kita tulis BQ sama panjang dengan BQ. Alasannya apa? Alasannya karena berimpit. Jadi segitiga ABC, ABQ ya, ABQ kongruen dengan segitiga BQP dengan alasan sisi, sisi, sisi. Atau kita singkat SI, C. Itu yang A. Sekarang yang B. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQC. PQC ya. Kita buktikan dengan sifat-sifat atau yang sudah ada di sini. Ya. Kita buktikan bahwa panjang AB sama panjang dengan PQ. Alasannya apa? Alasannya diketahui. Kemudian AC sama panjang dengan panjang PC. Alasannya apa? Alasannya juga diketahui. Ya, jadi di sini AB sama dengan PQ, kemudian AC sama dengan PC. Nah, ada satu lagi yang belum diketahui tapi sudah pasti sama besar. Apa itu? Kita lihat sudut di sini. Nah, sudut di sini sama besar ya. Karena apa? Karena bertolak belakang. Jadi sudut kita sebut sudut ACB sama besar dengan sudut PCQ. Kita pakai tanda sudut ya. Alasannya apa? Alasannya karena bertolak belakang. Ya, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQC dibuktikan dengan sisi,
sisi sudut, atau kita singkat si su. Ya, demikian untuk menjawab pertanyaan yang B. Contoh soal yang ketiga. Diketahui ABCD jajar ginjang. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD. Nah, kita buktikan. Di sini jajar ginjang. Ingat ya, jajar ginjang mempunyai syarat bahwa dua pasang sisi sama panjang. Kemudian juga ada sudut ya. Nah, tapi di sini kita sudah bisa membuktikan dengan adanya panjang sisi di sini. Kita tulis dulu. Panjang sisi AB sama panjang dengan sisi CD. Ya, alasannya apa? Alasannya adalah syarat jajar ginjang. Nah, kemudian ada lagi sisi yang sama panjang juga, bahwa panjang BC sama panjang dengan panjang AD. Ini juga syarat jajar ginjang. Syarat bangun jajar ginjang ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi sisi yang walaupun tidak diketahui tapi pasti sama panjang, yaitu sisi AC sama panjang dengan sisi AC. Alasannya apa? Alasannya adalah berimpit. Ya, jadi kita bisa membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD dibuktikan dengan sisi atau ketiga sisinya sama panjang. Kita singkat si. Contoh soal yang keempat, diketahui segitiga ABC sama kaki. Kalau sama kaki sebenarnya tidak perlu dijelaskan juga pasti sudah sama panjang di sini ya. Jadi AC sama panjang dengan BC. Nah, CD adalah garis tinggi. Buktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Ya, di sini saya kasih catatan, garis tinggi segitiga adalah garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus pada sisi yang berhadapan. Jadi CD ini adalah garis tinggi. Jadi garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi yang berhadapan. Jadi di sini tegak lurus atau 90 derajat. Nah, dengan cara seperti itu maka bisa kita buktikan segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Kita buktikan dulu bahwa AC sama panjang dengan BC. Alasannya apa? Alasannya diketahui. Atau sifat segitiga sama kaki, boleh ya. Kemudian yang kedua, sisi CD sama dengan sisi CD. Sisi CD sama dengan sisi CD. Alasannya apa? Alasannya karena berimpit. Nah, yang sudah pasti tadi, kita pakai sifat yang garis tinggi tadi, bahwa sudut ADC sama besar dengan sudut BDC. Alasannya apa? Alasannya kamu tuliskan karena CD garis tinggi boleh, karena siku-siku juga boleh. Nah, di sini segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC ya, BDC dengan alasan sisi sudut atau kita singkat su. Nah, kalau ada pertanyaan, bisakah dibuktikan dengan tidak hanya su saja? Bisa. Misalkan kamu mau membuktikan segitiga ADC, ini yang kedua, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Kongruen dengan segitiga BDC. Ya, misalkan kamu memakai sudut, karena di sini sudah sama besar, diketahui sama besar. Nah, pasti karena di segitiga ABC adalah siku-siku,
segitiga ABC sama kaki ya, pasti sudut di sini sama besar. Nah, kita bisa membuktikan ada 2 sudut dan 1 sisi. Ya, berarti kita buktikan sudut sisi. Kita tuliskan mana yang sama besar. Jadi sudut CAD sama besar dengan sudut CBD. CBD. Karena apa? Karena misalkan kamu tuliskan sifat segitiga sama kaki. Kemudian lagi sudut ADC sama dengan sudut BDC. Alasannya apa? Misalkan 90 derajat boleh, siku-siku juga boleh. Nah, satu lagi kamu bisa pilih CD sama dengan CD karena berimpit, atau boleh juga kamu pilih AC sama dengan BD. Dengan alasan apa diketahui. Jadi, segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Kita buktikan dengan sudut, kita singkat si. Ya, saya lingkari dulu supaya lebih jelas. Jadi yang pertama kita buktikan dengan sisi-sisi sudut, yang kedua bisa kita buktikan dengan sudut sisi. Contoh soal yang kelima. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga ABC sama kaki. Panjang AC sama dengan panjang BC. Saya kasih tanda dulu di sini. Kemudian CM adalah garis berat. Buktikan bahwa segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMC. Nah, saya sudah tulis di sini bahwa garis berat segitiga adalah garis yang melalui sebuah titik sudut dan membagi sisi di depannya, sisi di depan sudut menjadi 2 bagian sama besar. Jadi CM ini adalah garis berat, berarti CM ini membagi 2 sisi di depannya menjadi sama besar. Nah, kita sudah ada di sini sisi AC sama dengan sisi BC, sisi AM karena sama besar dengan sisi BM akibat dari CM tadi garis berat. Nah, satu lagi apa? Satu lagi bisa kita buktikan bahwa CM sama panjang dengan CM. Karena apa? Karena berimpit. Kita tulis ya. Sisi AC sama besar dengan sisi BC. Alasannya diketahui. Kemudian sisi AM sama dengan sisi BM. Bisa ditulis diketahui juga boleh. Atau bisa ditulis karena CM garis berat juga boleh ya. Kemudian satu lagi yang walaupun tidak diketahui pasti sama besar, CM ya. CM, sisi CM pasti sama besar dengan sisi CM. Karena apa? Karena alasannya berimpit. Jadi segitiga AMC kongruen dengan segitiga BMC dengan alasan sisi kita buktikan ketika sisinya sama panjang atau sisi. Kita singkat si. Inilah jawaban untuk soal nomor 5. Demikian Ibu sudah kasih contoh-contoh soal. Semoga dengan contoh-contoh soal tadi kamu bisa belajar tentang kongruen. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.